Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Puspita Miau. Sahabat Puspita, banyak yang bertanya pada saya ya, hubungannya GERD dan kehamilan ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit teori mengenai GERD dan kehamilan. Oke, sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, diklik dulu sehingga tidak akan ketinggalan mengikuti video-video saya selanjutnya, insya Allah. Oke, ya, lanjut ya. Nah, jadi kehamilan itu salah satu pemicu dari GERD. Dan pada saat kehamilan ya, bisa terjadi GERD itu dianggap sesuatu yang wajar, sesuatu yang bukan yang aneh atau yang berbahaya, tidak teman-teman ya. Jadi sesuatu yang wajar karena di saat hamil terjadi peningkatan hormon progesteron. Nah, hormon progesteron ini yang bisa menurunkan produksi motilin. Produksi motilin ini berpengaruh pada atau menstimulasi pergerakan otot usus, sehingga gerakan peristaltik usus atau gerakan mendorong usus, mendorong makanan-makanan, kan, menjadi lebih lambat dan menurun. Itulah yang akhirnya bisa menyebabkan kembung atau bahkan bisa sembelit pada ibu hamil. Nah, jadi sistem pencernaan pada saat kehamilan itu menjadi menurun, menjadi melambat. Nah, itulah yang akhirnya bisa menimbulkan refluksnya asam lambung ke esofagus. Yang kedua, tadi karena meningkatnya produksi hormon progesteron ya teman-teman. Lalu yang kedua itu karena membesarnya rahim pada ibu hamil menyebabkan rahim menjadi mendorong lambung beserta isinya ke atas. Nah, itulah akhirnya juga yang menyebabkan asam lambung menjadi reflux, naik sampai ke esofagus dan terjadilah keluhan-keluhan GERD. Ya. Jadi sensasi-sensasi GERD pada ibu hamil dan pada orang pada umumnya itu sama aja ya. Bisa dengan sensasi keluhan dada terasa panas gitu kan, ulu hati atau dada terasa terbakar atau heartburn kan, bisa kembung gitu kan, sesak napas gitu, nyeri dada gitu kan, dan yang lain-lainnya. Jadi sama sensasinya bisa seperti itu. Nah, jadi bagi yang sudah sebelumnya memang mengalami GERD lalu terjadi kehamilan gitu kan, tentunya ini menjadi lebih biasa karena sebelumnya pun sudah tahu, sudah mengerti harus bagaimana menanganinya gitu kan. Jadi bersyukur bagi yang teman-teman yang memang yang sudah sebelumnya memang sudah tahu tentang GERD dan sudah mengalaminya. Jadi ketika hamil ada gangguan-gangguan GERD tersebut sudah tidak aneh lagi, sudah biasa gitu kan. Nah, bagi yang tadinya belum pernah mengalami GERD gitu kan, lalu mengalami kehamilan dan terjadi GERD, tentu ini menjadi sesuatu yang baru bagi mereka ya. Insya Allah semoga video saya ini bisa membantu. Nah, untuk penanganannya sama saja teman-teman ya, menangani GERD pada ibu hamil dan pada orang biasa itu sama aja, tetap ya. Jadi tetap
harus melakukan perubahan pola hidup. Jadi gaya hidup sehatnya harus dijalankan. Yang 3P itu pola makan, pola hidup, dan pola pikirnya. Ya. Jadi ibu hamil lebih disarankan untuk melebihkan konsumsi buah-buahan dan sayuran. Juga air putih harus cukup. Nah, dan bisa konsumsi minuman air jahe madu ya, untuk membantu keluhan kembungnya, gitu kan, keluhan begah, kembung, dan juga mual, muntah, juga sensasi-sensasi GERD lainnya. Ini lumayan bisa sangat membantu. Atau minimalnya minum air hangat madu. Kalau nggak pakai jahe, gitu kan, bisa air hangat madunya saja atau air hangatnya saja. Gitu ya. Dan tentu saja ya, harus dibawa rileks, tenang, jangan stres ya. Jadi GERD pada kehamilan itu tidak berbahaya ya teman-teman ya, ibu-ibu, bumil-bumil yang ada di sana, tidak berbahaya. Itu sesuatu yang sangat wajar dan banyak terjadi. Itu sudah biasa, sudah dianggap biasa oleh dokter pun, gitu kan. Jadi selama kehamilan, ibu hamil tuh menurut survei ini biasanya mengalami keluhan GERD itu pada trimester pertama itu sekitar 20%-an keluhan GERD-nya ya. Jadi di trimester kedua itu keluhan GERD-nya bisa meningkat 45%-an. Di trimester ketiga bisa lebih besar lagi peningkatan persentase keluhan GERD-nya karena sesuai dengan perubahan rahim yang semakin membesar, gitu ya. Oke. Nah, dari pengalaman teman-teman saya, banyak sekali teman-teman saya yang mengalami kehamilan disertai GERD tuh banyak sekali. Dan mereka semua bisa melaluinya dan bisa melahirkan, ibu dan anak sehat semuanya, alhamdulillah, tidak ada gangguan apapun. Jadi memang terasanya itu lebih terasa aja ketika hamil itu mengalami gitu, terasanya lebih terasa aja gitu. Tapi kalau dibawa enjoy, dibawa relax, dan sudah paham nih, gitu kan, sudah paham tentang GERD pada kehamilan ini, ya mereka menjadi lebih enjoy menjalaninya dan menjadi tidak terasa wah gitu loh keluhan-keluhan GERD-nya itu. Jadi seperti keluhan kembung biasa aja gitu, atau sembelit biasa aja dianggapnya, atau ya wajar sesek kayak gitu karena memang rahim membesar seperti itu ya. Yang paling lebih diutamakan memang pikirannya ibu-ibu hamil ini harus dibawa senang, tenang, gembira, bahagia, rileks ya. Jadi sehingga kan walaupun ada keluhan-keluhan GERD, ada sensasi-sensasi GERD yang muncul, itu tidak sampai menimbulkan kepanikan, gitu. Tidak sampai menimbulkan cemas berlebih. Nah, sehingga bisa menjadi lebih cepat teratasinya. Jadi memang dibutuhkan kesabaran yang lebih lagi bagi ibu hamil ya yang mengalami GERD ini. Sabar ya teman-teman semua di sana yang sedang mengalami kehamilan disertai GERD, sabar ya. Terus positive thinking, terus pupuk keyakinan, terus berdoa, ya kan? Mohon pada Allah, gitu kan, insya Allah akan mulus menjalani kehamilannya sampai melahirkannya. Ibu dan anak sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi seperti itu hubungan GERD dan kehamilan yang tentu saja ini tidak terjadi pada laki-laki ya. Nah, jadi buat bapak-bapak yang menonton video saya ini, sayangi ya istrinya ya. Nah,
Sayangnya apalagi istrinya yang mengalami GERD disertai GERD saat kehamilannya, harus lebih menyayanginya lagi dan membantu mensupportnya gitu. Dan satu lagi posisi tidur yang pengaruh juga nih ya. Posisi tidur untuk ibu hamil biasanya lebih nyaman itu dia posisinya kepala lebih tinggi gitu ya. Jadi sebisa mungkin selama kehamilan memang posisi kepalanya lebih tinggi saat tidur itu. Jadi bisa bantal itu disusun berundak ya. Jadi walaupun lebih tinggi tapi jangan sampai membuat sakit leher dan punggung. Jadi tetap dibuat senyaman-nyamannya saat tidur tuh gitu. Jadi disusun berundak. Kalau saya dulu disusun berundak nih 3 bantal atau 2 bantal disusunnya berundak. Gitu. Pokoknya terasa nyaman, nggak sampai jadi sakit atau pegel di leher atau di punggungnya gitu. Dan pakaiannya tentu saja ya, nah udah hamil ya jangan pengen pakai yang ketat-ketat gitu, longgar pakainya. Kalau di rumah pakainya daster gitu ya. Kalau kemana-mana juga pakainya gamis, dah gitu aja. Orang hamil ya pengaruh soalnya pakai yang ketat-ketat pada yang penderita GERD itu sangat mempengaruhi ya. Lepasin sekarang semua yang ketat-ketat. Nah, enaknya pakai yang longgar-longgar aja. Gitu ya. Oke, jadi tentu saja juga ibu hamil ini sangat disarankan, dianjurkan untuk mengkonsumsi susu. Nah, susunya bagi yang ibu hamil ini tentu saja biasanya dokter meresepkannya susu yang tinggi nutrisi. Jadi bisa ditinggikan kepalanya saat posisi tidur ya, dan melonggarkan pakaian ya. Dan bagi teman-teman yang memang tidak tertahankan rasa sakitnya atau sensasi GERD-nya gitu kan, bisa konsultasikan pada dokter kandungannya. Nanti akan diresepkan obat-obatan lambung yang bisa membantu gitu, bisa membantu menekan atau mengurangi ya sensasi dari GERD ini. Kalau teman-teman yang mau konsumsi yang alaminya, bisa konsumsi makanan-makanan yang tinggi magnesium gitu kan, atau juga yang tinggi kalsium dan kalium tentu saja ya. Jadi yang sejenis bisa sebagai antasida alami. Contohnya seperti kol mentah gitu kan, dan bengkoang juga bisa ya, bisa untuk mengatasi mual juga bisa membantu untuk meredakan atau menetralkan asam lambung ya. Nah, jadi teman-teman yang mau konsumsi sayuran mentah ya, itu dicucinya bisa menggunakan cuka apel ya untuk mengurangi bakteri atau pestisida yang masih tertinggal pada sayuran atau pada buah tersebut. Cuci bisa pakai cuka apel, atau kalau tidak dicuci pakai cuka apel juga teman-teman bisa mencucinya dengan air garam ya, meminimalisir adanya bakteri gitu ya. Nah, dan makannya juga harus tetap porsi kecil tapi sering, jadi jangan sekaligus kenyang. Namanya ibu hamil kan memang jelas udah pasti kan lapar melulu, bawaannya pengen makan mulu kan gitu. Nah, iya bagus, memang harus makan terus, tapi makannya diseringin tapi porsinya kecil, jadi jangan sekaligus kenyang. Nah, itu akan membuat semakin kembung, semakin begah gitu ya. Oke. Jadi tetap lakukan tips-tips yang lainnya, tips-tips yang seperti yang ada di video-video saya lainnya itu tetap berlaku juga sama ya. Tipsnya, solusinya sama aja gitu. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini ya. Pesan saya untuk ibu hamil, jangan khawatir
Nah, jangan cemas, jangan panik gitu kan. GERD pada kehamilan itu sesuatu yang biasa gitu, dan tidak berbahaya gitu. Dan sabarlah selalu dalam menanti buah hati ya. Insya Allah saya doakan teman-teman yang sedang hamil diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, dan dilancarkan selama kehamilannya sampai ke proses persalinannya, disehatkan ibu dan anaknya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.